Shalom, Bapak-Bapak pria Gios, kami percaya malam hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita akan beribadah kembali dan sebelumnya kita akan berdoa. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh berkumpul kembali dengan pria Gios yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kami tahu bahwa semuanya ini adalah kasih yang daripada Tuhan. Pimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Belah urapan daripada Allah menyertai kami semua, sehingga kami semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sungguhlah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti
ayam tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu,
yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, Bapa, bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, pria Hagios yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Semuanya tetap semangat ya. Yuk mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh melihat
pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami selalu mengucap syukur kepada-Mu karena semua adalah anugerah kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami, terlebih-lebih di dalam kehidupan pria Hagios yang ada di tempat ini. Kau sudah memberkati keluarga kami, Kau memberkati pekerjaan kami, Kau memberkati apa yang kami percayakan, yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur juga untuk waktu yang baik pada sore hari ini. Kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, supaya apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat kekuatan di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuh waktu ke depan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan serukan terlebih dahulu moto Hagios 2-3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biasanya ada yel-yel pria Hagios ya, tetapi berhubung kita tidak ada bersama-sama, kita lakukan. Saudaraku, kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Hari Kebangkitan Tuhan. Kita sudah mengikuti jalan salib, hari-hari berat yang harus dilalui oleh Yesus. Bersyukurlah kita karena pengorbanannya kita mendapat anugerah keselamatan. Dan hari ini kita akan belajar narasi penggenapan firman sebelum Yesus disalibkan. Ada satu pribadi yang terlibat di dalamnya, yakni Yudas anak Simon, atau lebih terkenal dengan Yudas Iskariot. Nama Yudas artinya adalah pujian, nama yang bagus sekali. Sedangkan Iskariot adalah dalam bahasa Ibrani artinya adalah orang Keriot yang letaknya di daerah Moab. Dan Yudas ini dia tergabung dalam partai, nama partainya adalah Selot, kelompok ekstrim, golongan garis keras atau pejuang kemerdekaan Yahudi yang berjuang melawan penjajahan Romawi. Selain salah satu murid Yesus, Yudas ini juga bendahara. Nah, dari Yudaslah para penguasa, para pemimpin agama Yahudi yang tidak suka pada Yesus waktu itu mendapat info kapan Yesus bisa ditangkap secara diam-diam pada malam hari. Itu pun tanpa diketahui oleh teman-temannya sesama murid Yesus dan bersifat sangat rahasia demi imbalan 30 keping perak. Sebagai bendahara, kapan diangkatnya Alkitab tidak menjelaskan. Kemungkinan besar dijadikan bendahara saat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan mereka spontan memberikan persembahan. Mungkin juga pada waktu itu tidak ada yang menangani persembahannya, ya, karena pada waktu itu saya sedang absen. Apa keuntungan Yudas sebagai murid Yesus? Kita akan belajar sama-sama. Dalam satu perkumpulan, persekutuan, di mana saja pasti ada yang menjadi pemimpin dan menjadi anggotanya. Pasti juga ada keuntungan buat yang menjadi anggota atau pengurusnya. Contohnya dalam koperasi. Nah, Yudas ini tergabung dalam persekutuan, perkumpulan yang pemimpinnya adalah Yesus sendiri. Pasti ada plus minusnya, ada susah, ada senangnya. Senang ya karena kemana-mana ikut Yesus ya, dijamu makan, ikut makan. Ya, jadi terkenal kemana-mana, banyak yang ngikuti. Bisa melihat langsung pelayanan Yesus yang dahsyat penuh mujizat. Ikut sibuk memberi makan 5.000 orang lebih, ya, juga melihat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Susahnya mungkin capek ya, karena tiap hari pergi pelayanan bersama dengan Yesus. Kalau kemalaman pasti akan kedinginan karena hawa di sana cukup dingin. Yang jelas Yudas murid yang beruntung karena diajar langsung oleh Yesus. Kalau pelayanan Yesus 3 tahun penuh dan Yudas pelayanan bersama-sama dengan Yesus,
melihat apa yang dilakukan Yesus, harusnya sebagai murid Yesus, kehidupan rohani Yudas bagaimana? Harusnya imannya semakin teguh, rohaninya bertumbuh, dia tambah setia kepada Tuhan, tambah kagum dan mengasihi Tuhan. Lebih mendalami apa yang diajarkan oleh Yesus. Atau bisa saja Yudas ini minta urapan Yesus supaya ia dapat mengerjakan hal yang sama. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata semua itu tidak jaminan. Ya, sayang sekali, ia tidak pernah sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Kenapa tidak bertumbuh? Karena Yudas tidak punya dasar iman yang kuat sehingga rohaninya tidak bertumbuh. Buku yang saya baca, Yudas bukan tipe orang yang setia, juga tidak taat pada otoritas yang ada. Yudas ini adalah pembelot, tukang membelot, ya, sehingga ada celah, ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh iblis. Ujung-ujungnya kita semua tahu Yudas tega menjual guru dan pemimpinnya demi 30 keping perak. Tentunya tidak berlebihan kalau selalu saya menghimbau kepada semua pengurus yang ada, baik pria, wanita, dari ketua sampai semua seksi. Jangan bangga berlebihan dengan jabatanmu. Jangan sampai jadi pengurus hanya untuk sembunyikan hal yang tidak baik di dalam hidup. Jangan sepelekan kondisi rohanimu dan persekutuanmu dengan Tuhan. Memang kondisi rohani itu setiap kita tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita pribadi dengan Tuhan. Saudara tidak melayani pria Hagias tok secara fisik dalam kegiatan ibadah, tetapi terlebih dalam hal rohani. Ya, anjurkan, ingatkan pria Hagios yang ada untuk tetap menjaga iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia kepada Tuhan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kalau itu tidak dilakukan, maka ada peluang iblis dengan mudah masuk dalam kehidupan kita. Yang bisa membuat kita berubah setia, malas ibadah. Kalau ibadah cuma formalitas, badan di gereja tetapi pikiran kemana-mana. Lama-lama mencari berkat di luar Tuhan, pergi ke suhu, paranormal, orang pintar dianggap biasa. Kesenangan dunia tidak bisa dihentikan atau dikurangi. Tapi jangan salah ya, tidak ada yang melarang saudara bersenang-senang menikmati kebaikan dan berkat Tuhan. Tetapi harus yang lumrah dan sewajarnya. Jangan sampai mengorbankan waktu, mengurangi waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam hidup ini semua harus imbang. Utamakan Tuhan, itu pasti dan utama, ya. Yang kalau sulit utamakan Tuhan, lama-lama iman kita akan merosot. Yang parah lagi, kita tidak lagi sulit tunduk pada otoritas yang ada. Apa Yesus tidak tahu Yudas akan mengkhianatinya? Allah Maha tahu. Yesus dengan nalar profetiknya tahu Yudaslah sang eksekutor dan sudah pernah mengatakan bahwa Yudas memberi celah pada iblis untuk masuk di dalam hidupnya. Lukas 22 ayat 3-6, tidak saya baca semua ya. Ia pergi berunding. Kalau enggak salah ayat yang ketiga itu ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lanjut, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi Yudas ini dia pikirannya itu dipenuhi dengan ingin segera menyerahkan Yesus, ya. Di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi iblis membisiki Yudas. Mulai saat itu bisikan iblis merasuki diri Yudas.
bukan berarti Allah menginginkan Yudas jadi orang jahat, amat baik. Jadi kita harus selalu ingat, kita semua diciptakan baik adanya. Matius 26 ayat 16, ayat yang ke-16 dituliskan, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi Yudas mulai saat itu memutar otak mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Allah tidak memilih Yudas, tetapi iblislah yang memilih Yudas. Karena profil Yudas cocok untuk menjalankan rencana jahat. Hingga iblis bisa membuat pijakan-pijakan yang kuat di hatinya Yudas. Jadi iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, selalu mencari di antara kita siapa yang bisa dijadikan pijakan untuk maksud jahatnya. Mari kita perhatikan siapa saja yang bisa jadi pijakan iblis selain Yudas. Yang pertama adalah orang yang hatinya keras dan tidak mau dibentuk. Ketika niat yang tidak baik timbul dalam hati, harusnya segera disingkirkan. Tetapi Yudas tidak. Ia memeliharanya dan niat itu makin hari makin kuat. Pada kisah Yohanes 12 ayat 5-6, masih ingat waktu Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu murni, Yudas orang nomor 1 yang mencela Maria dan Yesus menegurnya dengan keras. Harusnya Yudas segera menyadari, tetapi ia mengeraskan hatinya. Ini adalah cikal bakal kebencian Yudas kepada Yesus. Saudaraku, tidak semua orang suka ditegur, bukan? Hati-hati ketika ditegur. Siapapun yang negur, lebih baik kita koreksi diri, perbaiki diri, lebih baik dari yang sudah-sudah. Siapa tahu kita memang khilaf dan berbuat salah. Jadi ketika kita ditegur, lebih baik kita berdiam diri, introspeksi diri. Yang kedua, siapa yang bisa jadi pijakan iblis? Yang kedua, orang yang tamak akan uang. Masih di kisah Maria mengurapi kaki Yesus, minyak narwastu yang dituangkan Maria untuk mengurapi kaki Yesus seharga 300 dinar. Kalau diuangkan pada waktu itu senilai upah kerja setahun. Kalau zaman sekarang UMR DIY sekitar 2,5 juta ya. Kalau dikali setahun kali 12 bulan sama dengan 24 juta. Itu dibelikan parfum hanya untuk mengurapi kaki Yesus. Di ayat yang kelima, dari Yohanes 12, ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas yang melihat kalkulatornya langsung jalan. Dalihnya uang begitu banyak kan bisa untuk ngisi kas diakonia, untuk membantu fakir miskin, untuk bakti sosial warga sekitar dan lain-lain. Padahal di ayat yang ke-6 pasal 12 Yohanes, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ini memang licik sekali ya. Dia sendiri sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas ini tamak akan uang. Harapannya untuk jadi sukses dan kaya secara materi hilang. Dan itulah sebabnya sejak itu hatinya mulai terbuka mencari celah demi uang. Yudas ingin kaya tanpa susah-susah bekerja. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dituliskan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, jadi akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan saya juga mengingatkan kepada pria Hagios, perhatikan kalau transaksi pinjam atau pinjam uang kepada teman, jangan lupa untuk membayar. Kalau ditagih itu jangan marah.
Apalagi pandemi seperti sekarang ini, segala sesuatu tidak menentu, jangan merugikan kalau tidak mau dirugikan. Berpada, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Yang ketiga, siapa yang bisa menjadi pijakan iblis? Orang yang punya motivasi salah dalam melayani. Markus 10 ayat 35 sampai 41. Ya, tidak akan saya baca semua. Ya, Yudas ini dia anggota partai Selot. Memang dia punya keinginan mau memanfaatkan Yesus dengan cara ngajak perang fisik ya, melakukan revolusi, menggulingkan Roma. Pikirnya kalau Yesus mau diajak perang, pasti menang. Ya jelas menang ya, karena Yesus itu kan anak Allah. Dan sebagai bendahara, Yudas ini punya mimpi sebagai bendahara, kalau nanti selesai perang menang, pasti dia akan diberi jabatan yang penting dalam kabinet pemerintahan baru Yesus. Namun Yudas kemudian sangat kecewa saat Yesus mengumumkan kematiannya. Ya, di dalam Markus 8 ayat 31 dan juga mengatakan penderitaannya. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Lagi-lagi Yudas sadar bahwa Yesus membangun kerajaan yang sifatnya rohani, bukan politis. Maka ambiarlah rencananya. Keinginannya tidak tercapai dan ia merasa tidak ada gunanya mengikut Yesus. Yang keempat, orang yang bisa menjadi pijakan iblis adalah orang yang fokus pada hal duniawi lebih dari rohani. Saudaraku, jangan terkecoh dengan orang yang berpenampilan lahiriah, alim, taat beragama, rajin ibadah. Belum tentu ia jadi pelaku firman di dalam kehidupannya. Zaman sekarang banyak yang pencitraan. Agama dijadikan topeng, sikapnya manis, ramah kepada siapa saja. Tetapi kalau di rumah seperti macan kelaparan. Ya, istri anak-anaknya semua ketakutan. Sukanya ngancam, ngumpat dengan nama-nama binatang. Ya, Matius 23 ayat 27 mengatakan dari luar kelihatan rohani, tetapi di dalamnya seperti kuburan. Ya, seperti sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Saya berharap tidak ada pria hagios yang seperti ini. Ya, prinsip Yudas, saya join melayani, tetapi tidak manunggal dengan Yesus. Saya jadi pengurus, jadi ketua kelompok, kerja sama tim oke, tapi untuk mendalami lebih dalam siapa Yesus nanti dulu. Sangat berbanding terbalik dengan Musa. Musa dia rela tinggalkan istana dan segala kesenangan Mesir dengan tidak takut akan murka Raja Firaun. Ia bertahan karena melihat yang tidak kelihatan atau kehidupan kekal, kehidupan di masa yang akan datang. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Seperti kondisi saat ini ya, kita semua tahu Pangeran Harry dan Meghan Markle istrinya, mereka ingin hidup menjadi rakyat biasa, tidak mikir status gelar silsilah kerajaan, dan sekarang mereka hidup tanpa pengawalan istana. Ya, tambah ramai lagi ketika mereka diwawancara oleh Oprah ya. Di satu sisi ada benarnya, ini era keterbukaan. Di sisi lain mereka lupa sopan santun, tata krama kepada yang lebih senior dan tidak mudah mengubah aturan kerajaan yang sudah berabad-abad dijalankan. Sangat beda dengan yang di negeri kita. Ya, rakyat biasa ingin jadi raja, haus kekuasaan, haus dipuji-puji, haus kekayaan dengan menjual agama karena kebanyakan halusinasi. Ya. Yang kelima, yang terakhir, siapa yang bisa menjadi pijakan iblis? Orang yang menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Apakah waktu itu Tuhan tidak kasih kesempatan Yudas untuk bertobat? Pasti Tuhan yang penuh kasih memberi kesempatan Yudas untuk bertobat. Tapi kenyataannya sudah diperingati, diingatkan 3 kali, Yudas tetap menolak Yesus. Jadi yang pertama, peringatan yang pertama, pada waktu
Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya, Yesus pun tetap membasuh kaki Yudas. Peringatan yang kedua, Yohanes 13 ayat yang ke-18. Yesus sudah memberi lambang dengan perkataannya. Ya, di sana dituliskan, bukan tentang kamu semua. Aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yang dimaksud di sini adalah Yudas. Yang ketiga, masih di Yohanes 13 ayat 21 sampai 27. Setelah diberi roti perjamuan, tidak saya baca semua ya. Setelah diberi roti perjamuan, kalau saja Yudas hatinya lembut, dia pasti akan tertempelak ya. Tetapi kembali Yudas tetap keras hati. Hatinya betul-betul sudah dikuasai oleh iblis. Kesempatan untuk bertobat itu dia lewatkan begitu saja. Ya, pria Hagios yang dikasihi Tuhan, mumpung kita masih diberi waktu, mari gunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh dan rela hati. Selama kita melayani dengan tulus, jerih payah kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Di sana dituliskan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi selama kita melayani Tuhan dengan tulus, ya, tanpa motivasi apapun, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin, saudaraku. Amin tentunya ya. Bagaimana akhir hidup Yudas? Matius 26 ayat 47 sampai 49. Di sana dituliskan Yudas menjalankan aksinya dengan baik. Dia memberikan kode dengan ciuman culasnya. Di ayat yang ke pasal 27 ayat 3 sampai ke 10, Yudas baru menyadari kebodohannya dan ia menyesal. Ia sudah menerima bayaran 30 keping perak. Uang tersebut ia kembalikan kepada para imam, tetapi terlambat sudah. Imam-imam berkata, tentang uang tersebut itu urusanmu. Ya, wah, Yudas itu langsung dia patah semangat. Ya, ia lemparkan uangnya ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di ayat yang ke-6, akhirnya uang tersebut oleh para imam dipakai untuk membeli tanah tukang periuk atau hakal dama, yang artinya tanah darah. Waktu melihat tempat tersebut, saya tuh tidak mudeng juga. Tanah tersebut seperti tanah mati, tanah kutukan, gersang tidak subur. Sekarang dipakai sebagai panti orang-orang kurang mampu dan tempat orang asing. Di kuburan ada bendera PMI di atasnya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yudas, saudaraku? Yudas dia tidak finishing well, tidak menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik. Pria Hagios yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Dalam hidup ini selalu ada kemungkinan bahwa kita bisa jadi seperti Yudas, memberi celah, mengizinkan iblis memimpin hidup kita sedikit demi sedikit untuk berkompromi dengan dunia. Akhirnya tanpa terasa kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Sebagai pengurus pria Hagios ataupun sebagai anggota pria Hagios, kembali saya ingatkan, kita harus punya dasar iman percaya yang kuat. Supaya apa? Supaya iman kita dewasa. Kita jadi militan di dalam Tuhan, tahu tujuan kita melayani. Karena permulaan pelayanan yang baik tidak otomatis menghasilkan ending yang baik. Banyak orang memulai dengan baik dan mengakhirinya dengan buruk. Memulai dengan baik, di tengah jalan nyimpang sakarpe dewe. Tidak menghormati otoritas dan aturan yang harusnya dipatuhi. Saya dan kita semua tentunya berharap ketika waktu kita selesai hidup di dunia ini dan kita kembali kepada Pencipta, biarlah didapati Tuhan yang berkata seperti tertulis di dalam Matius 25 ayat 21,
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk waktu ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu tentang Yudas. Tuhan, kami ini tidak beda dengan Yudas, penuh kelemahan. Engkau tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan-Mu. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami tidak menengok ke kanan ke kiri mencari pertolongan dari yang lain, tetapi biarlah harapan kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Engkau tolong mampukan kami Tuhan, supaya kehidupan kami, kehidupan rohani kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati pria Hagios yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, terlebih-lebih Engkau memberkati rohaninya Tuhan. Semakin hari semakin indah di pemandangan mata Tuhan, dan biarlah melalui semua ini nama-Mu dipermuliakan. Roh Kudus, lanjutkan firman-Mu dan biarlah apa yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat kekuatan selama kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Bapak-bapak, saya ingin menyampaikan informasi yang pertama, bahwa kita akan ketemu lagi dalam ibadah online, masih online ya, nanti pada tanggal 4 Mei 2021, ya tetap ibadah seperti biasa. Yang kedua, bapak-bapak yang ingin memberikan persembahan kasih atau persembahan apapun juga bisa disampaikan kepada BPH Divisi Pria di ibadah hari Minggu, yaitu pada Pak Budiman, Pak Robi, Pak Daryono, Pak Otniel. Ya, saya kira pengumuman yang lain tidak ada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan tentunya kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan atas ibadah kita yang sudah kita kerjakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada malam hari ini kembali kami datang mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kami, bapak-bapak yang ambil bagian di dalam ibadah saat ini. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah yang kami kerjakan. Setiap pujian, setiap firman yang sudah kami dengar, biar itu boleh membuat kami semakin mengasihi Engkau, semakin menjadi bapak-bapak yang mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi semakin kuat ketika kami harus menjalani kehidupan saat ini. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah kesukaran yang harus kami hadapi, biar kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, berkati Tuhan apa yang menjadi pekerjaan setiap bapak-bapak Hagios Family yang ada. Apapun yang mereka kerjakan, biar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau yang akan membuat berhasil, Engkau yang membuat beruntung apa yang kami kerjakan. Sehingga ketika kami menikmati berkat Tuhan, maka kami boleh menjadi orang-orang yang boleh mempermuliakan Engkau. Jadikan kami berkat juga buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tanpa terkecuali Tuhan, apa yang kami kerjakan, Engkau yang akan ada bersama dengan kami. Sehingga kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan merestui dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami di malam hari ini. Biar turunkan berkat-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan oleh penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Menuntun setiap kehidupan kami. Membawa kehidupan kami dari hari ke hari. Untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terlebih kemenangan demi kemenangan boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami meyakini bahwa berkat Allah senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.